Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. How socially responsible are you? Keynote speech Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin yang dalam hal ini diwakilkan oleh Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Bapak Felix Wanggai. Kami undang dengan segala rasa hormat kepada Bapak Felix Wanggai. Dan nantinya setelah ini kami akan kembali mengundang Bapak Latofi untuk memulai dengan penyerahan penghargaan. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di malam yang berbahagia ini adalah sebuah kehormatan bagi kami mewakili Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu pejuang-pejuang Indonesia Green yang selama ini telah memberikan kontribusi untuk kita semua, sehingga saya berharap ini aplaus untuk kita semua. Ya. Di malam hari ini kami mewakili Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Dan yang kami hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak atau Mas Sandiaga Uno. Yang kami hormati para founders, secara khusus ini Kakanda Latofi, dan juga tentu dari Latofi School of Social Responsibility, dan juga tadi saudaraku Yoga Anindito ya, yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu baik kepala daerah, gubernur, bupati yang hadir di tengah-tengah kita. Tadi izin kami bertemu dengan Bapak Bupati Tanah Laut, dan juga Bapak Ibu seluruh pimpinan dari BUMN, dari dunia swasta, dunia bisnis, dan juga dari teman-teman dari social entrepreneurs, dari tadi kami mendengar juga dari Pandawa, dan juga mungkin kami tidak sebut satu persatu. Jika di awal Pak Latofi maupun Mas Yoga memakai sepeda, maka kami tidak memakai sepeda dari sini, tapi nanti kami akan membawa sepedanya ke rumah nanti. Sebagai hadiah ya katanya ya. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami, karena kami menyadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Di hari-hari ini pemerintah tidak menjadi entitas tunggal yang akan melakukan pelayanan publik untuk melaksanakan berbagai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Tetapi saat ini pemerintah menyadari dan terus mendorong adanya paradigm of collaborations. Tadi saudara kita, host kita telah menekankan pentingnya kolaborasi, tidak menjadi sebuah hal yang bersifat kompetisi. Dan ini menjadi pandangan sebuah pendekatan baru juga di dalam mengelola pemerintahan, yang kami tentu dari pemerintahan hari ini untuk mendorong collaborative governance menjadi salah satu pendekatan di dalam pelayanan publik. Dan yang kedua, tentu di dalam konteks collaborative governance ini, kita mendorong pendekatan baru juga dalam konteks internasional, trends, dalam geoekonomi, geopolitik, atau geostrategik gitu. Kita berbicara tentang salah satu tantangan yang tadi Mas Yoga sampaikan tentang climate change. Menjadi sebuah pekerjaan rumah kita, baik dalam konteks mendorong topik ini,
tapi kemudian juga bagaimana melakukan mitigasi, tapi kemudian mendorong agenda-agenda ini. Karena Indonesia, ini ada sahabat-sahabat kami tadi kami sampaikan dari kementerian juga, baik dari berbagai jajaran kementerian, secara khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga mungkin teman-teman dari berbagai kementerian yang hadir, bahwa perubahan iklim dilihat tidak hanya dari salah satu titik saja, atau satu angle, tapi akan melihat dari semua angle bahwa ini adalah sebuah tantangan, tetapi juga menjadi sebuah peluang bagi kita untuk membangun Indonesia hari ini maupun ke depan dalam konteks perubahan iklim. Dengan tren ini, maka kemudian kami di pemerintahan juga mengikuti tren itu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian kelembagaan. Sehingga rasanya salah satu dirjen ya, artinya Bu Dirjen, ada Dirjen Perubahan Iklim, kemudian di berbagai kementerian mendesain topik ini menjadi institusi yang terlembaga di masing-masing kementerian, dan kami yakin juga ini menjadi sebuah bagian dalam kelembagaan Bapak Ibu di dunia usaha, di dunia bisnis maupun juga di BUMN untuk memperhatikan dan mengedepankan agenda ini. Karena Indonesia tidak menjadi warga negara Indonesia, tapi kita juga menjadi warga dunia. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika tadi kita mendengar apa yang disampaikan di awal oleh Bapak Latofi kepada kita, bahwa setiap perjalanan 14 tahun perjalanan Indonesia Green Award ini, bahwa setiap tahun ini memiliki narasi, dan mungkin narasi itu bisa berbeda-beda, baik dari kepesertaannya, kemudian dari topik yang diangkat, kemudian mungkin dari angle yang juga sangat beragam itu, kemudian tingkat partisipasi yang mungkin dari sisi perjalanan mungkin dari sangat top down, mungkin dari peran dari Bapak Ibu, tapi kami yakin narasi itu terus terbangun dan bagaimana mendorong partisipasi yang lebih tentang cerita tentang Indonesia Green ini. Dan kami yakin bahwa penghargaan Indonesia Green ini tentu akan membangun sebuah cerita baru untuk ke depan. Narasi ini tidak hanya narasi untuk sebuah komitmen kita bersama, tetapi kita membangun narasi ini menjadi sebuah narasi yang bersifat literasi kepada publik di nasional, kepada saudara-saudara kita di daerah, kepada saudara-saudara kita di akar rumput, tapi kemudian Indonesia Green Award ini juga menjadi bagian di dalam recognitions dari negara, dari civil society kepada kita semua, kepada pejuang-pejuang Indonesia Green, bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dari civil society untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia komit di dalam tadi menjalankan salah satu agenda SDGs kita, agenda 2030, no poverty, kemudian juga tentang agenda internasional kita tentang zero net emissions. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat atas nama Bapak Wakil Presiden kepada Bapak Ibu semua. Undangan yang diterima, beliau lihat satu persatu dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu. Beliau sebulan lalu juga mewakili Bapak Presiden untuk mengikuti memberikan speech, policy statement di Mesir untuk konferensi international conference dari UN COP 26 ya, 26 di Mesir, dan memberikan policy statement tentang hal ini. Dan salah satu poin yang kami ingat karena juga menyiapkan policy statement beliau, bahwa paradigm of collaboration menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan terakhir, jika narasi 14 tahun ini menjadi kita wujudkan di malam hari ini, tapi hari ini pemerintah juga bersama juga Mas Menteri kita saat ini sedang mendesain draft 0 pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan. Indonesian National Long Term Plan untuk 20 years ke depan, yang kita sebut RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang kedua. RPJP yang kemarin 2005 hingga 2025, saat ini kita sedang menyiapkan RPJP 2026-2045. Dan salah satu tema yang saat ini terus didorong dan menjadi draft 0 dan sudah disepakati di internal kita, yaitu tentang negara, judul tema besarnya adalah negara maritim Indonesia yang berkedaulatan dan berkelanjutan. Jadi di sana tentang ada tema besar adalah
negara maritim, kemudian berkedaulatan dan berkelanjutan, sustainable. Dan itu dalam makna dari Indonesia Green ini. Dan kami yakin mudah-mudahan kita, Bapak Ibu sebagai pejuang-pejuang Indonesian Green, di hari ini ke depan akan terus memberikan warna untuk 20 tahun transformasi ekonomi Indonesia. Terakhir yang beliau sampaikan sebetulnya pesan Abah Wakil Presiden ini bahwa dalam filosofi bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita tugas untuk memakmurkan bumi. Dan salah satu memakmurkan bumi adalah tentu dengan potensi yang ada, tapi kemudian memakmurkan bumi itu dengan 3 pendekatan yang minimal yang kita sama-sama pegang, bahwa di situ kita memakmurkan dari sisi ekonomi, pada pendekatan ekonomi yang kita dorong, tentu dengan konteks green ekonomi dan selanjutnya, tapi kemudian ada paradigma juga untuk ada pendekatan ekologi yang harus kita jaga, dan terakhir adalah pendekatan sosiologi atau pendekatan kultural. Sehingga keterpaduan antara ekologi, ekonomi, dan sosiologi ini akan menjadi bagian yang kita tidak bisa tinggalkan, dan itu akan memberikan warna untuk pembangunan hijau ke depan, ataupun Indonesian Green untuk hari ini maupun ke depan. Demikian sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para menteri yang menerima penghargaan Indonesia Green Award 2023, dan secara khusus Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian kepada para gubernur dan bupati yang mendapat penghargaan, dan juga kepada Bapak Ibu baik dari dunia usaha maupun juga dari BUMN yang mendapatkan penghargaan. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita bersama. Selamat sekali lagi, dan secara khusus kita doakan agar Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu diberikan kekuatan, kesehatan untuk terus melanjutkan perjuangan ikhtiar kebangsaan dan keindonesiaan kita di hari ini dan hari-hari ke depan. Demikian dari kami, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.